13 Mei, kami berkunjung ke event yang berlokasi di Jalan Temanggung yang disebut dengan Kalteng Expo 2024. Di sini, kami mengunjungi 3 stand yang ada di Expo. Simak terus videonya ya teman-teman. Stand pertama, kami mengunjungi stand Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang. Stand ini sangat menarik karena di dalam stand ini terdapat beberapa miniatur. Yang pertama, ada bundaran besar Palangkaraya atau disebut juga Menara Talawang, Jembatan Panjang Seruyan atau disebut juga Jembatan IR Soekarno, dan ada juga miniatur Rumah Sakit Hanau. Pembangunan bundaran besar tak hilangkan nilai sejarahnya. Talawang merupakan tameng atau perisai peralatan perang suku Dayak yang berfungsi sebagai pelindung. Menara Talawang juga sebagai simbol perlindungan dan pertahanan kokoh bumi Pancasila. Jembatan Panjang Seruyan atau disebut juga dengan Jembatan Insinyur Soekarno adalah sebuah jembatan yang melintasi Sungai Seruyan. Jembatan yang memiliki panjang 590 meter dan lebar 9 meter ini menghubungkan Kuala Pembuang dan Persil Raya menuju Pematang Panjang. Jembatan ini terletak di Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah. Suku utama yang menempati kabupaten ini adalah suku Dayak Kuhin, yang sebagian masyarakatnya bermukim di daerah sepanjang Sungai Seruyan. Kabupaten Seruyan memiliki moto Gawi Hatan Tiring yang berasal dari bahasa Dayak Ngaju yang memiliki arti bekerja bersama-sama. Dan secara resmi, jembatan ini belum memiliki nama, dan diusulkan jembatan ini diberi nama Jembatan Soekarno, yang diambil dari nama Insinyur Soekarno, tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia dan juga merupakan presiden pertama Indonesia. Pada tahun 2019, papan nama Insinyur Soekarno dipasang pada pintu masuk jembatan, yang menjadikan jembatan ini resmi bernama Jembatan Insinyur Soekarno. Kehadiran jembatan ini akan membuka lebih banyak peluang dan memudahkan mobilitas masyarakat, serta memperkuat ikatan sosial di daerah tersebut. Miniatur Rumah Sakit Hanau, pembangunan RSUD Hanau yang diinisiasi oleh Bapak Gubernur Kalteng, Haji Sugianto Sabran, telah memasuki tahap finishing. Dengan dibangunnya rumah sakit ini akan memperpendek jarak efisiensi waktu dan biaya. Rumah sakit tipe B ini dilengkapi dengan peralatan modern yang telah menyesuaikan dengan tuntutan di era teknologi saat ini, serta fasilitas dan kapasitas gedung yang memadai dan dirancang dengan sangat matang untuk menjawab kebutuhan dan perkembangan di masa mendatang. Untuk diketahui bahwa rumah sakit tipe B ini milik pemerintah provinsi ini. Di stand kedua ini, kami mendatangi stand PT Eju Daranikma Hapakat. Dalam stand ini, terdapat hasil racikan alami yaitu racikan lulur badan, masker wajah, serta jamu-jamu tradisional yang tentunya produk ini sangat penting untuk para wanita, khususnya wanita Kalimantan. Lulur badan ini dibuat secara alami tanpa bahan pengawet. Ada beberapa varian yang mereka keluarkan yaitu lulur dengan varian beras, teh hijau, kopi, dan buah lampesu. Dari hasil kami mewawancarai pembuatan lulur ini benar-benar 100% alami tanpa bahan pengawet. Dan menariknya, lulur buah lampesu ini adalah buah yang dihasilkan dari hutan Kalimantan Tengah. Pemilik PT Eju Daranikma mengatakan bahwa hasil dari jurnal lulur yang bagus yaitu lulur yang terbuat dari buah lampesu. Teruji sangat bagus untuk kulit wanita Kalimantan. Tidak kalah menarik juga, ada masker wajah atau disebut juga dengan bedak dingin dan ada juga jamu-jamu tradisional. Masker wajah ini terbukti untuk membantu menghilangkan jerawat. Tidak hanya untuk wanita, bahkan pria juga bisa menggunakan produk tersebut. Masker jerawat ini berbahan utama yaitu beras, akar kayu, dan bahan alami lainnya. Dan ada juga jamu tradisional yang dikatakan bahwa jamu ini terbuat dari rempah-rempah alami yang cocok dikonsumsi bagi wanita karena bahan utamanya ialah kunyit, asam jawa, jahe, serta bahan rempah-rempah alami. Jamu ini bisa melancarkan menstruasi serta menghilangkan nyeri pada saat menstruasi. Nah, di stand terakhir, ada batik yang berasal dari Kabupaten Lamandau. Kabupaten Lamandau disebut juga Bumi Bahaum Bakuba, yang artinya selalu bermusyawarah atau bermufakat, tidak membeda-bedakan agama, suku, warna kulit, dan golongan. Bumi Bahaum Bakuba yang kaya akan seni, alam, dan budaya sangat berpotensi dalam hal pengembangan motif batik yang bersiri khas, bernilai seni tinggi, yang mampu menjadi salah satu alat promosi bagi daerah itu sendiri. Batik Lamandau ini ada beberapa macam motif batik. Di antaranya ada motif pinang sekayu, bukung laman, kantong semar, bungan durin, selendang tanjau darah tinggang, kantong semar dan rangkok, kopi laman dan payung.
Dari 11 motif batik ini, 2 diantaranya yakni Pinang Sekayu dan motif Guci dan keladi korup mata tidak diperjualbelikan secara umum. Berbeda dengan 9 motif lainnya yang bisa dimiliki atau diperjualbelikan masyarakat. Motif batik merupakan perwujudan dari nilai seni, alam, dan budaya suatu daerah. Sehingga karya seni motif batik dipandang sebagai salah satu cerminan identitas budaya dari suatu daerah. Semakin kuat juga nilai identitas daerah yang melekat di dalam motif batik tersebut.